Yo, selamat datang di Art Garasi. Kali ini kita akan memperkenalkan tiga software untuk mengolah gambar vektor. Yang paling pertama kita kenalkan yaitu Corel. Yes, Corel. Semua pasti tahu, semua pasti mengerti Corel dan semua pasti pernah membuka Corel. Ya, Corel. Oke, Corel memang software ini sudah familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya, khususnya untuk desain grafis. Bahkan pertama kita sekolah di grafika mungkin pertama kali yang dikenal kalau untuk desain grafis itu adalah Corel. Walaupun tidak menutup kemungkinan software-software lain bisa dikenalkan juga, tapi pertama kali yang pasti dikenalkan adalah Corel. Yes, Corel ini sangat familiar dan sangat mudah digunakan. Itu ini sangat, karena apa? Karena tutorial pun itu sudah banyak di YouTube. Bagaimana membuat ini, bagaimana membuat itu di Corel. Caranya membuat buku, brosur, poster, itu semua sudah adalah di YouTube. Saya tidak akan menerangkan untuk apa saja, dan untuk membuat ini bagaimana saya tidak akan menerangkan. Cuma saya untuk ingin memperkenalkan kalau di dunia grafis, khususnya di gambar vektor, itu ada tiga software yang bisa digunakan. Walaupun tidak menutup kemungkinan software-software yang lain bisa, tapi yang lebih familiar dan yang saya ketahui dari tiga itu, pertama ini yaitu Corel, kedua adalah Inkscape. Yes, Inkscape. Mungkin baru ada yang baru tahu Inkscape itu kok dari mana, kok tidak pernah dipakai. Ya, Inkscape ini memang open source, dia gratis 100%. Beda dengan Corel dan software-software yang lain ya, itu berbayar. Kalau Inkscape ini 100% gratis. Ini adalah basisnya adalah Linux dan bisa berjalan di iOS, di Macintosh, bisa di Windows, bahkan di Linux pun bisa. Dan fitur-fiturnya hampir sama dengan uh, Corel dan software-software vektor lainnya. Tapi memang ini jarang digunakan, memang kurang familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Memang apa-apa yang murah itu biasanya jarang digunakan. Kebanyakan orang Indonesia itu gengsinya besar ya. Kalau software yang murah, software yang gratis, dia akan gengsi untuk menggunakannya. Padahal kan fungsi dan fiturnya hampir sama dengan software-software bayar. Ya, bandingkanlah saja dengan Blender dengan 3D Max. Itu mungkin orang lebih ke gengsinya lebih besar pakai ke 3D Max. Pakai apa? 3D Max. Pakai apa? Blender itu beda. Di sini apa namanya? Fungsi dari Inkscape itu sebenarnya sama dengan Corel dengan software yang lain. Tapi itu tadi kita jarang mengenal Inkscape itu ternyata bisa mengolah vektor. Ada software yang namanya Inkscape yang bisa mengolah vektor, itu yang gratis. Jadi bisa semua, bisa buat brosur, oh bisa, bisa buat packaging, oh bisa, buat poster bisa, bisa semuanya. Pokoknya dia adalah gambar yang berbasis vektor. Sekali lagi, gambar berbasis vektor. Apa ada yang berbasis uh, bitmap atau JPEG? Bitmap di Linux atau open source nya. Kalau di Corel pasti pasangannya Photoshop. Kalau di Inkscape pasti pasangannya GIF, namanya GIF. Nanti suatu saat bisa saya kenalkan GIF. Ini Inkscape. Ini software yang kedua yang saya kenalkan, software yang berbasis vektor. Software ketiga adalah Adobe Illustrator. Yes, semua tahu Adobe Illustrator. Tapi tidak sembarangan orang tahu kalau Adobe Illustrator ini. Sebabnya apa? Kita lihat saja, kita pertama kali buka software ini pasti akan bingung ya, bingung karena apa? Karena di, disambut dengan tool-tool yang begitu banyak, beda dengan yang di Corel yang lebih friendly, lebih simple. Kalau di Adobe Illustrator itu pasti disambut
sambut dengan tool-tool yang membingungkan lah. Sama dengan kalau saya itu pernah melihat di Blender, waduh itu toolnya terlalu banyak, saya bingung sekali. Tapi Adobe Illustrator ini sebenarnya lebih baik lah, saya ngomong dalam tanda kutip lebih baik itu bagi yang sudah profesional. Itu jarang sekali menggunakan software Corel. Karena apa? Karena dari hasil yang dihasilkan, dari produk yang dihasilkan dari AI itu lebih bagus dari Corel. Walaupun tidak semuanya, Corel tetap sama-sama bagus, tapi ada sedikit lah lebih unggul ketimbang ke Corel. Dan ya ini satu lagi, yang sering download di Freepik, download di manapun di website-website itu untuk download vektor, pasti hasilnya nanti adalah IPS. Yes, IPS adalah extension dari Adobe Illustrator. Kebanyakan yang dikerjakan dengan extension IPS itu menggunakan Adobe Illustrator. Ya, kalian sudah tahu sendiri hasilnya bagaimana kalau kita download di web-web yang apa ya, contohnya Freepik ya. Itu hasilnya dari website Freepik itu bagaimana, itu kalian sudah tahu. Hanya pakai bagus, lembut, halus, warna gradasi pun itu kelihatan halus sekali. Ya, itu digunakan di Adobe Illustrator. Walaupun tidak memungkinkan bisa dikerjakan di sini, tapi sih hasil itu tidak membohongi ya, tidak membohongi dari kehalusan, dari kerapian, dari kelembutan lah. Itu beda dengan Adobe Illustrator. Oke, nah dari sini kalian bisa menentukan mau belajar yang mana, Adobe Illustrator, Inkscape, atau CorelDRAW. Masing-masing software ketiga itu mempunyai kelebihan dan keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dan itu terserah kenyamanan kalian untuk mau belajar. Mau yang dasar, oke, mau yang dasar silakan pegang ke Corel, karena di Corel banyak, di YouTube banyak tutorial soal belajar Corel. Kalau mau sedikit profesional, mau belajar profesional, ya coba kita belajar ke Adobe Illustrator. Kenapa saya tidak mensarankan Inkscape? Bukan tidak mensarankan, tapi kalau tujuan kita untuk dunia industri, baik menggunakan Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Pokoknya itu yang sering dibutuhkan. Yang sering dibutuhkan apa ya? Desain-desain grafis. Contoh kita mau belajar desain grafis untuk melamar pekerjaan di itu apa namanya? Yang sering dibutuhkan itu antara Adobe Illustrator, Corel, dan Photoshop. 3 software ini yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi saya tidak mensarankan Inkscape, karena walaupun kita pinter di Inkscape, mahir di Inkscape, tapi dunia industri itu jarangnya membutuhkan Inkscape. Ya, terima kasih telah menonton dan mendengarkan celoteh dari saya. Kalau suka, kalau bermanfaat silakan di subscribe. Kalau nggak bermanfaat ya silakan di close saja. Ini hanya untuk edukasi dan untuk menambah pengetahuan kita soal desain grafis. Tidak ada pikiran yang tidak ada maksud apa-apa untuk membahas satu persatu software tersebut. Oke, terima kasih dan selamat berjumpa kembali.